Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang Ustadz cintai, siswa-siswi KBTK IT Nur Hikmah, SD IT Nur Hikmah dan juga SMP IT Nur Hikmah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam berkah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, serta diiringi dengan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita, aktivitas ibadah kita, aktivitas sosial kita, dan mudah-mudahan semua kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Telaga Ruhiyah kali ini Ustadz akan menyampaikan tema tentang keutamaan sholat di awal waktu. Siswa-siswi KB, TK IT, SD IT dan SMP IT Nur Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Begitu pentingnya sholat sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya bahwa amal yang pertama kali akan dihisab kelak di yaumul qiyamah adalah sholat. Jika benar sholatnya, jika baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal yang lainnya. Sebaliknya, jika buruk sholatnya, maka sungguh merugi orang yang buruk sholatnya tersebut. Maka sholat menjadi parameter atau ukuran dari baiknya amal kita. Maka jika kita ingin memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki amal kita, kita awali dengan memperbaiki sholat kita. Bagian dari memperbaiki sholat kita adalah dengan mendirikan sholat pada waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadisnya tentang amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah adalah salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal seseorang hamba yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah amal sholatnya. Bila sholatnya bagus, maka ia selamat dan sukses. Bila sholatnya rusak, maka ia merugi dan menyesal. Siswa-siswi KB, TK IT, SD IT Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa waktu-waktu sholat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat telah ditetapkan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103.
Salat juga adalah amal terbaik yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat di awal waktu adalah amalan terbaik dari amal-amal yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, an Ummi Farwata qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, qala as-salatu fi awwali waqtiha. Dari Ummi Farwah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdalu, perbuatan apa yang paling utama atau amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Rawahu Abu Daud. Siswa-siswi KB, TKIT, SDIT, SMPIT Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwa salat di awal waktu adalah amal yang terbaik yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai saat ini marilah kita benahi salat kita dengan melaksanakannya di awal waktu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya kita lakukan di awal waktu. Ketika azan, kumandang azan sudah terdengar, maka kita berupaya segera mungkin untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita berazam, bersungguh-sungguh untuk menunaikan, untuk mendirikan salat dengan terbaik, dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan ke dalam golongan atau orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan salat dan juga anak cucuku. Rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, perkenankanlah doaku, perkenankanlah permohonanku. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita semuanya dapat menjalankan amal ibadah salat ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan salat kita menjadi penolong kita kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan telaga ruhiyah yang singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita terus memperbaiki salat kita. Anak-anak ustadz semuanya, kita semuanya salat di awal waktu, salat tepat waktu, dan insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita jika kita mengawali perbaikan amal kita diawali dengan salat, perbaikan kehidupan kita diawali dengan kita memperbaiki salat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.